Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya, Dea Safitri. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tokoh dan penokohan pada cerpen Akal karya Fatma Eli. Dalam prosa fiksi, terdapat unsur-unsur intrinsik yang membangun karya sastra itu sendiri. Baik novel maupun cerpen, semuanya memiliki unsur-unsur intrinsik. Pratiwi tahun 2005, halaman 41 menyatakan unsur-unsur intrinsik adalah unsur yang membentuk cerpen dari dalam sastra itu sendiri, yang meliputi alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, tema, dan amanat. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. Di sini saya akan membahas tentang pengertian tokoh. Tokoh cerita ialah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Ada pula penokohan. Yang dimaksud penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Ada beberapa metode penyajian watak tokoh, yaitu metode analitis atau langsung atau diskursif, yaitu penyajian watak tokoh dengan cara memaparkan watak tokoh secara langsung. Nah, di sini saya akan menganalisis tokoh pada cerpen Akal. Adapun tokoh yang terdapat dalam cerpen ini yaitu lelaki itu atau ia, tokoh utama. Berdasarkan kerangka teori di atas, ia dalam cerpen ini termasuk dalam tokoh sentral antagonis. Tokoh sentral antagonis adalah tokoh yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan protagonis atau penyampaian nilai-nilai negatif. Adapun ibu, tokoh bawahan. Dalam cerpen ini, ibu termasuk tokoh bawahan tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang sedikit sekali memegang peran dalam peristiwa cerita. Ada tokoh Iwan. Dalam cerita ini, Iwan termasuk tokoh bawahan andalan. Tokoh andalan adalah tokoh bawahan yang menjadi kepercayaan tokoh sentral, atau protagonis atau antagonis. Adapun tokoh Rika, dalam cerpen ini Rika termasuk tokoh bawahan lataran. Tokoh lataran adalah tokoh yang menjadi bagian atau berfungsi sebagai latar cerita saja. Adapun karakter tokoh, yang pertama, ia mempunyai karakter penurut, lemah, dan mudah terpengaruh. Kedua, ibu mempunyai karakter sabar, peduli, dan seorang pekerja keras. Yang ketiga, Iwan mempunyai karakter egois. Yang keempat, Rika sebagai tokoh bawahan lataran tidak disebutkan karakternya. Di sini saya akan menganalisis penokohan pada cerpen Akal. Yang pertama, lelaki itu atau ia digambarkan sebagai seorang laki-laki yang pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Ia selalu berusaha untuk memperoleh pekerjaan demi membahagiakan ibu tercinta. Walaupun hingga ibunya meninggal, ia masih belum memperoleh pekerjaan. Yang kedua, ibu digambarkan sebagai seorang perempuan yang sabar membiayai kuliah anaknya dengan bekerja keras menjadi pedagang. Walaupun anaknya belum mendapatkan pekerjaan, ia selalu memberi semangat agar anaknya tidak putus asa. Yang ketiga, Iwan digambarkan sebagai seorang laki-laki yang baik, tetapi Iwan juga mempunyai sifat egois. Kebaikannya itu telah memberikan pekerjaan kepada lelaki itu, namun secara tidak langsung Iwan sudah menjebaknya ke dalam kehancuran. Nah, itulah pembahasan saya tentang tokoh penokohan pada cerpen Akal. Semoga yang menonton video ini bisa dimengerti dan bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.